Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyat. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil mi'ad. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saudara dan saudariku kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk kembali berzikir kepada Allah, mengingat Allah, mempelajari ayat-ayat Qur'aniyah, mempelajari hadis-hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk tajdidul iman, memperbaharui keimanan kita. Sebagaimana para sahabat dahulu mengucapkan kepada sahabat-sahabat yang lain, mereka menyuruh teman-teman untuk mau berkumpul bersama dalam rangka untuk menambah kadar keimanan. Ta'al hayya bina nu'min sa'atan. Kemari, mendekat, ayo kumpul bersama, kita beriman meskipun sejenak. Kita kembali beriman meskipun sejenak. Dan di antara permisalan keimanan yang Allah misalkan di dalam Al-Quran adalah permisalan keimanan itu layaknya sebuah pohon yang bagus. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Alam tara, tidaklah kalian mengetahui, akhbiruni, kabarkan kepadaku, tidakkah kalian tahu kaifa daraballahu mathalan, bagaimana Allah memberikan perumpamaan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah, kalimat keimanan yang indah, kalimat la ilaha illallah yang itu sumber keimanan, kasyajaratin thayyibah, dia bagaikan pohon keimanan. Asluha thabitun, akarnya kuat menghunjam ke tanah, wa far'uha fis sama', batang dahannya menjulang ke langit, batang ranting dahannya menjulang ke langit. Syekh Abdul Razak di dalam risalah beliau Ta'ammulat fi mumathalatil mu'min bin nakhlah, permisalan seorang muslim dengan pohon kurma, di antaranya apa? Pohon kurma itu tidak tumbuh kalau tidak diberikan air, kalau tidak diberikan pupuk. Dan itu berlaku untuk setiap pohon ya Pak. Di sini enten pohon apa niki ten Magelang. Wonten petani ten mriki. Mantan ya.
petani tahu benar bagaimana tumbuh kembangnya pohon. Tidak hanya ditanam, dibiarkan. Begitu pula iman. Tidak dibiarkan. Tetapi butuh asupan air. Butuh asupan apa? Asupan pupuk. Nah, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad hafizahullah ta'ala Al-Badr memperumpamakan air dan pupuk itu untuk keimanan adalah hadirnya kita di majelis ilmu, disiramnya iman kita dengan apa? Dengan wahyu. Maka sebagaimana bumi ini sedang Allah Subhanahu wa ta'ala siram dengan air hujan, untuk kebaikan bumi ini, keberkahan dan rahmat untuk bumi dan seisinya. Semoga hadirnya kita di majelis ini di situ merupakan wasilah untuk Allah menyiram hati dan keimanan kita dengan wahyu yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan. Baik. Masuk dalam sebab degradasi keimanan, sebab lemahnya atau turunnya iman yang kedua setelah kemarin dibahas. Apa kemarin? Sebab turunnya iman yang kemarin apa, Pak? Al-jahlu wa zulmu, ya. Kebodohan dan kezaliman. Dan itu sifat karakternya manusia. Innahu zaluman jahula. Fahamalahal insan innahu zaluman jahula. Manusia itu disifati dengan zalum, banyak berbuat kezaliman, jahul. Apa? Jahil, bodoh. Nah, sebab yang pertama telah antum bahas yaitu kebodohan. Kebodohan itu sumber utama yang dapat menyebabkan merosotnya nilai keimanan. Yang kedua, thaniyan al-ghaflatu wal-i'radu wan-nisyan. Al-ghaflah, lalai. Wal-i'rad, berpaling. Wan-nisyan, lupa. Tetapi pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas tentang sebab yang kedua, yang di dalam risalah Tajdidul Iman, bukan kitab Asbab Ziyadatul Iman wa Nuqsanihi, dipisah. Antara al-ghaflah wa antara i'rad. Ada berpaling, ada lalai. Yang akan kita bahas apa? Ghaflah. Sebab kedua yaitu ghaflah. Ghaflah. Disebutkan di sini dalam muqaddimah, al-ghaflatu wal i'rad wa nisyan fa inna hadhihi al-umur ats-tsalatsah sababun 'azimun min asbabi naqsil iman. Ghaflah, i'rad, nisyan. Ghaflah, lalai, berpaling, lupa. Tiga hal ini merupakan sebab terbesar yang menyebabkan iman itu merosot. Yang akan kita fokuskan di sini adalah terkait dengan ghaflah. Kita ambil apa yang disebutkan oleh beliau di sini, oleh Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala, dan juga apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala.
Kita bacakan terlebih dahulu apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Ammal ghaflatu faqad dhammahallahu fi kitabih wa akhbara annaha khalqun dhamimun min akhlaqil kafirin wal munafiqin wa hadzara minha subhanahu asyaddat tahdhir. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, adapun terkait dengan ghaflah, faqad dzammahallah, Allah telah mencela akhlak ini, akhlak ghaflah. Allah mencela ghaflah. Fi kitabihi, sebagaimana termuat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah cela ghaflah. Wa akhbara annaha khalqun dhamimun, dan Allah mengabarkan di dalam Al-Quran bahwa ghaflah ini adalah akhlak yang sangat buruk. Min akhlaqil kafirin wal munafiqin, termasuk karakteristik dasar orang-orang kafir dan munafik, itu melekat dominan pada mereka apa? Ghaflah. Maka perlu kita ketahui apa itu ghaflah. Apa itu ghaflah? Ta'riful ghaflah. Apa itu ghaflah? Disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ar-Raghib Al-Asfahani, beliau pernah mendefinisikan apa itu ghaflah. Yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di sini menjadi sumber kedua merosotnya keimanan. Apa kata Ar-Raghib Al-Asfahani? Ghaflah adalah sahwun ya'taril insana min qillatit tahaffudhi wat tayaqquz. Ghaflah adalah sahwun, lalai, ya'taril insana, yang hinggap pada diri manusia, sesuatu hal lalai yang menimpa manusia, min qillatit tahaffudhi wat tayaqquz, karena sebab orang yang tertimpa tadi kurang hati-hati dan kurang menjaga diri. Bedakan antara ghaflah lalai dengan lupa. Kalau lupa lebih dominannya apa, Pak? Gak sengaja. Makanya di antara doa yang dari situ disimpulkan orang yang lupa dimaafkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami manakala kami lupa atau kami salah. Lupa tanpa ada ketersengajaan atau tanpa ada tafrid, tanpa ada kelalaian yang menyebabkan dia lupa. Sedangkan ghaflah ini lalai yang didahului dengan muqaddimah. Penyebabnya nopo? Cen ora gelem ga teki. Ndak mau perhatian, ndak mau menjaga, tidak hati-hati sehingga dia terjatuh dalam nopo? Lalai. Itu dia ghaflah sebagaimana disebutkan oleh beliau Ar-Raghib Al-Asfahani. Di sini juga disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, iya sahwun ya'tari min qillatit tahaffudhi wat tayaqquz. Dia adalah lalai karena disebabkan kurangnya kehati-hatian dan kurangnya menjaga diri.
Wa arrafa al-Jurjani bi annaha. Ulama yang lainnya, Imam al-Jurjani di dalam ta'rifat beliau memberikan pengertian ghaflah adalah mutaba'atun nafsi ala ma tashtahi. Ghaflah itu, lalai di sini adalah mengikuti keinginan nafsu atas apa yang disukai oleh hawa nafsu. Jadi memperturutkan hawa nafsu, kata Imam Al-Jurjani. Sebagian ulama mengatakan faqdus syu'ur bima haqquhu an yash'ura bihi. Ghaflah adalah hilangnya sensitivitas yang seharusnya itu dia rasakan. Dia harusnya merasakan hal itu, tapi dia tidak merasakannya karena tadi kurang hati-hati, kurang memperhatikan, maka itu disebut apa, Pak? Ghaflah. Sering tidak kita merasakan itu? Sering boten? Wah, sering. Nek jenengan kok sanjang nanti kok wah aku ora tahu berarti nek ghaflah, nek lali karakter kebanyakan manusia itu terjatuh dalam ghaflah. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan apa? Wa hadzara minha subhanahu asyaddat tahdzir. Allah memperingatkan dari bahaya ghaflah ini asyaddat tahdzir, dengan peringatan yang luar biasa kerasnya. Coba kita lihat. Dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak di dalam kitab Asbabu Ziyadatil Ilman wa Nuqsanih. Lihatlah di dalam surah Al-A'raf ayat 179. Allah sebutkan di sana, kenapa ada manusia yang wataknya berbalik berapa derajat, Pak? 180 derajat harusnya manusia tapi menjadi seperti hewan. Itu disebabkan karena ghaflah. Awal mulanya ghaflah. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 179 disebutkan oleh Asy-Syaikh di sini, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami telah masukkan ke dalam neraka jahanam banyak dari manusia dan jin. Calon penghuni neraka jahanam itu adalah manusia dan jin, dan calonnya banyak yang akan masuk di sana. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tak digunakan hati itu untuk mencerna. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya dua mata, tapi dua mata itu tidak digunakan untuk la yubsiruna biha, melihat dengannya ayat-ayat kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka memiliki dua telinga, mereka memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan peringatan-peringatan dan ayat-ayat Al-Quran. Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka tak ubahnya, layaknya seperti binatang ternak. Bahkan wal'iyadu billah, lebih sesat daripada binatang ternak. Ingat, lihat, penutup ayat ini Allah mengatakan ulaika humul ghafilun.
Mereka adalah orang-orang yang ghafil, orang-orang yang sudah tertimpa ghaflah, kelalaian. Orang-orang yang tertimpa kelalaian. Kira-kira Pak, ini peringatan keras boten. Jenengan purun dipun unekke dipun sebat luweh sesat tinimbang binatang ternak. Boten purun, menawi boten purun jauhi ulaika humul ghafilun. Jangan sampai kita termasuk bagian orang ghaflah. Kalau ghaflah ini diikuti, ujung-ujungnya kita akan wal'iyadzubillah akan seperti napa? Hewan. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Laisa lana mathalus su'. Tidak pantas untuk umat Nabi itu dipermisalkan dengan permisalan yang buruk. Maka mari, ini peringatan keras dari Allah. Kata Syekh Abdul Razak, Allah meringat keras. Buktinya mana? Surah Al-A'raf. Wa qala ta'ala, juga Allah berfirman di dalam surah Yunus. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa ma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Di dalam surah Yunus ayat 7 hingga 8 atau ayat 7. Allah berfirman, innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan kami. Kok enten menungso nggak ingin bertemu sama penciptanya. Insya Allah ingkang rawuh sedaya pun mau nggih, ning siap napa dereng niku to? Ning ngosek urung cukup napa? Urung cukup bekal, tobaté kadang tambal sulam, lombok, saatub walakin saya ingin tobat tapi engko dhisik. Tapi subhanallah, semoga kita termasuk orang-orang yang rindu bertemu dengan Allah. Karena Nabi SAW pernah menyebutkan, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Siapa yang suka, senang, cinta untuk bertemu dengan Allah, Allah akan suka dan cinta bertemu dengan dia. Baik. Di sini Allah mengatakan innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan bertemu dengan kami, wa radu bil hayatid dunya wa ma'annu biha, dan mereka lebih ridho, merasa cukup dengan apa yang mereka dapati di kehidupan dunia, wa ma'annu biha, mereka merasa tenang dengan kehidupan dunia tersebut, walladzina hum an ayatina ghafilun, dan mereka orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami. Lihat, orang-orang yang ghafilun, napa? Lalai. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Ini yang beliau sebut tadi, ada peringatan keras dari Allah. Ulaika, mereka ini siapa? Ghafilun, orang-orang yang lalai. Saking lalainya sampai lupa dan tidak mau bertemu dengan Allah. Terlanjur apa, Pak? Nah, banyak orang yang kayak gitu, Pak. Banyak, sampai banyak cerita-cerita bohong, usturah, kisah-kisah orang yang mencari kehidupan apa? Abadi. Sampai ada cerita, ada air yang bisa kalau diminum bisa jadi abadi. Ada ajian yang nanti kalau diamalkan jadi
abadi, dan semuanya nonsen, nggak ada sebelum Nabi atau setelah Nabi yang diberikan kehidupan kekal. Orang-orang kafir sampai sekarang pun mereka meneliti bagaimana caranya supaya bisa hidup lebih kekal. Kalau orang mukmin harusnya tidak, karena di dunia ini adalah ujian berat dan dia akan memimpikan bertemu dengan Allah. Orang kafir enggak. Kenapa? Terlalu ridho dengan dunia, tenang dengan apa yang ia dapati di dunia. Karena apa? Hum an ayatina ghafilun. Mereka lalai dari mengingat ayat-ayat Allah. Apa peringatan keras dari Allah? Ulaika ma'wahum. Nah, mereka ini tempat kembalinya. A'udzubillahi minasyaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'wahumun nar. Mereka tempat kembalinya di neraka bima kanu yaksibun. Karena sebab perbuatan yang mereka lakukan. Juga di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-7. Surah Yunus ayat 92. Yunus 92. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Ini juga peringatan keras. Sesungguhnya banyak di antara manusia mereka lalai dari ayat-ayat kami. Dari segi mana, Pak? Di sini peringatan kerasnya. Dari segi mana? Katsiran. Banyak orang yang lalai. Ketika kita menerima berita dari Allah di Al-Quran, Allah mengatakan banyak yang lalai. Itu akan mendorong kita apa? Lari supaya tidak termasuk yang banyak tersebut. Ketika banyak dengan sedikit, potensi terjerumus kepada yang banyak dan potensi terjerumus kepada yang sedikit, kuat mana, Pak, potensinya? Hah? Kuat jatuh kepada yang banyak. Iya, ketika Allah mengatakan inna katsiran minan nas an ayatina, sesungguhnya kebanyakan manusia an ayatina la ghafilun, benar-benar melalaikan ayat kami. Banyak. Berarti kita harus hati-hati karena potensi terjatuh ke sana lebih besar. Kenapa? Banyak. Yang berikutnya dalam surah Ar-Rum ayat 7 disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di sini, wa qala ta'ala ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Silahkan bisa rujuk kepada tafsir ayat ini dan dirunungkan masing-masing nanti di rumah. Jangan sampai kita termasuk di bagian ini. Apa itu ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya? Mereka mengetahui hal-hal yang tampak, yang terlihat di atas permukaan dunia ini. Kalau diminta untuk memberikan penjelasan, definisi tentang urusan dunia, nama Pak? Ahli. Ilmu dunianya ahli. Tetapi apa? Wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Akan tetapi mereka lalai dengan urusan akhirat. Mari, ini seperti cambuk untuk kita. Kira-kira nih, Pak, sejarah perjalanan hidup kita dari kecil sampai sekarang, kita ini lebih banyak belajar ilmu akhirat atau ilmu dunia? Ten SD jenengan ilmu dunia ingkang dipelajari berapa?
Berapa jam sepekan? Wah, itu agamanya pun sepekan sekali 2 jam. Itu masuk di situ akidah, baca Quran, akhlak. Matematika pinten? Ya, matematika itu untuk mengetahui angka, ini butuh 8 jam. Agama itu untuk mengetahui Allah. Kok ming pinten? Rojo. Meskipun saya tidak katakan otomatis, nek ngono nek sinaune dunia luwih akeh saka akhirat, berarti kalau ning ayat ini nggih mboten. Tapi kalau memang yang menjadi skala prioritas kita kok dunia, akhirat dan tentang Allah kok nomor sekian, hati-hati. Itu sifat orang-orang yang ghafilun. Mereka lah. Jadi wow, kalau sregep ya nggak cuma 2 jam mungkin dalam sepekan. Onten madrasah diniyah, onten TP, niku sing nek sering leh-leh luweh. Engkang wis ora peduli aku wis Islam wis la ilaha illallah sepuluh. Salat ra salat aku wis la ilaha illallah. Sing penting kak atine apik. Percuma aku sholat atiku apik. Mending atine apik meskipun ora sholat. Ini buah dari orang yang ghaflah, tidak mau mengingat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala Allah tabaraka wa ta'ala li rasulih, dan Allah berfirman kepada Rasulnya. Allah sempat juga berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu ingat Allah, sebagaimana di dalam surah Al-A'raf ayat 205, wadhkur rabbaka fi nafsik, wahai Muhammad, ingatlah Tuhanmu fi nafsika, di dalam dirimu, tadarruan, dengan penuh ketundukan, wa khifatan, dengan penuh rasa takut, wa dunal jahri minal qaul, tanpa harus mengeraskan suara, bil ghudu wal asal, baik di waktu pagi ataupun di waktu petang, wala takum minal ghafilin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ngantos dipeseni untuk selalu zikir kepada Allah pagi dan petang, jangan dengan sembarang zikir, dipenuhi penuh ketundukan dan rasa takut, dan jangan sekali-kali menjadi bagian dari orang-orang yang ghafil. Sisi peringatan kerasnya di mana, Pak? Tadi kan Syekh Abdul Razak mengatakan ini peringatan keras, kemudian dalilnya ini. Sisi peringatan kerasnya di mana? Nabi saja. Nabi niku salate pripun, Pak? Kadang menawi salat malam niku salat ngantos boten turu. Boten terus-menerus, tapi kalau puasa bahkan terkadang setiap hari puasa. Bahkan gambarkan beliau itu ketika sholat sampai awal lama qadamah, 2 kaki beliau bengkak. Itu pun masih diingatkan oleh Allah. Jangan sekali-kali engkau menjadi bagian
Mereka orang-orang yang ghafilin. Jangan sampai engkau lalai. Zikirlah dengan penuh rasa takut dan ketundukan pagi dan petang. Jangan lalai. Letak peringatan kerasnya di mana? Nabi Muhammad saja diingatkan demikian, padahal beliau orang yang jauh dari lalai, apalagi sinten? Kita. Niki sindiran keras untuk kita semuanya. Oleh karenanya, fal ghaflatu hiya sahwun ya'tari min qillatit tahaffudhi wat tayaqquz. Oleh karenanya perlu kita fahami, perlu benar-benar kita perhatikan tentang ghaflah ini. Hakikat ghaflah adalah kelalaian yang menimpa seseorang karena ketidakhati-hatian dan tidak mawas diri. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, da'un khatirun. Ini penyakit yang bahaya, dan ini juga disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Yang ghaflah gak akan ketemu dengan ihsan, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Penyakit. Wal'iyadu billah. Idza taral insan wa tamakkana minhu lam yastaghil bi ta'atillah wa dzikrihi wa ibadatihi bal yastaghil bil umuril mulhiyatil mu'abbadah an mub'idatun an dzikrillah bil umuril mub'idati an dzikrillah. Apa kata Syekh Abdul Razak? Idza taral insan wa tamakkana minhu, bila ghaflah ini sampai menjangkiti manusia, seseorang, dan menjadi lebih dominan, lam yastaghil bi ta'atillah. Akhirnya apa? Akibatnya dia tidak lagi sibuk menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah. Enggan apa, Pak? Ibadah. Wa dzikrihi. Enggan apa? Zikir. Ibadah malas. Zikir malas. Bal yastaghil bil umur al mub'idah an dzikrillah. Akan tetapi orang ini berbalik, tersibukkan dengan perkara-perkara yang menjauhkan dia dari zikir mengingat Allah. Wa in 'amila a'malan fi ta'atihi ta'ti minhu 'ala halin sayyi'ah. Kalaupun dia mengamalkan amal soleh yang dia lakukan, ibadah yang dia lakukan bukan ibadah yang baik. Ibadahnya apa? Kualitasnya buruk. Kalaupun dia beramal soleh, kalaupun dia sholatnya apa? Boten leres, jumlah-jumlik, bagai-bagai. Salam kelepak, sujud cuma makmum, rukuk cuma mentul. Kalaupun sholatnya nggak bener, kalaupun zikirnya nggak bener, ini tatkala sudah menguasai pada dirinya penyakit ghaflah. Wa wad'in ghairi hasanin fatakunu a'malan ariyah minal khusyuk. Pokoknya keadaan ibadahnya tidak bagus, ariyah minal khusyuk, jauh dari kekhusyuan.
Wal khudu, jauh dari ketundukan. Wal inabah, jauh dari perasaan kembali pasrah kepada Allah. Wal khosyah, jauh dari rasa takut. Wattuma'ninah wasidki, jauh dari ketenangan hati, jujur, ikhlas. Kalaupun ibadah niku ketika apa? Ada maunya. Menawi duwe kerentek donya, baru dia apa? Baru dia ibadah. Yang hukum asalnya mereka yang terjangkiti ghaflah dan sudah menguasai pada dirinya, dia tidak akan bisa beribadah dengan baik sampai pun keikhlasannya terganggu. Fahadihi ba'du atharil ghaflah as-sayyi'ah halal iman. Kata Syekh Abdul Razak, dan inilah akibat buruk dari ghaflah yang akan menyebabkan keimanan kita semakin merosot. Sudah masuk waktu isya nih. Azan terlebih dahulu, setelahnya kita sebutkan beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Munajjid hafizahullah ta'ala.
Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Kita lanjutkan ya Pak ya. Terus kiat buatan nih. Mumpung kesehutan. Oke. Ada faedah yang bagus. Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala di dalam risalah beliau Mufsidatul Qulub, hal-hal yang dapat merusak hati, dalam bab ghaflah, beliau menyebutkan lil ghaflatil madmumati thalathatu aqsam. Ghaflah yang tercela itu terbagi menjadi 3. Kita harus kenal ini. Setelah itu nanti kita muhasabatun nafs, masing-masing kita untuk mengintrospeksi diri masing-masing, posisiku di mana. Ada 3 tingkatan. Tingkatan ghaflah yang paling ringan, al-qismul awal al-ghaflatul 'aridah. Jenis ghaflah lalai yang pertama adalah ghaflah al-'aridah. Lalai sekilas saja. Lalai tapi sifatnya apa Pak? Hanya sekilas. Sur'ana ma yadhhab. Sehingga ketika seseorang terjatuh dalam ghaflah ini, dia langsung ingat. Sempet lalai, ghaflah itu sempet. Tapi terus nopo? Ingat. Faqad ta'arradal ghaflatu lis-salihin minan nas fi ba'dil awqat. Kata Syekh Shalih Al-Munajjid, ghaflah itu mau tidak mau terkadang memang menjangkiti orang-orang soleh di sebagian waktu. Wa haulai salihun ghaflatuhum yasirah sari'ah. Akan tetapi orang-orang soleh ini lalainya itu hanya sekejap, sekilas. Sari'ah, cepat pergi. Sur'ana ma yantahuna laha. Sur'ana ma yatanabbahuna laha. Cepat sekali mereka tersadar. Ini sebagaimana yang Allah gambarkan di dalam surah Al-A'raf ayat 201. Allah berfirman, Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitan tadakkaru fa idza hum mubsirun. Innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massahum ta'ifum minasyaitan, bila dia letternya kesambet setan. Maksudnya apa? Tergoda setan, tadakkaru, segera dia sadar, fa idahum mubsirun, mereka segera menyadarinya. Yang semacam ini ada pada orang-orang bertakwa. Jadi takwa itu tidak harus kemudian bersih dari apa? Dosa. Itu namanya maksum. Yang maksum hanyalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-qismu tsani, yang kedua, al-ghaflah al-mutakarrir. Ghaflah tapi sifatnya berulang. Terus terulang. Wahiyal ghaflatul lati ya'ishuhal usah. Wahiyal ghaflatul lati ya'ishuhal usah wal fasiqun minal muslimina hala isyanihim. Ghaflah yang berulang, lalai yang terus berulang, yaitu sifat lalai
yang menjangkiti ahli maksiat, orang-orang fasik di kalangan kaum muslimin saat mereka terjatuh dalam kemaksiatan. Qalat maksiatuhum aw kathurat, baik maksiat itu banyak atau sedikit. Dia masih muslim, dia masih mukmin, tapi sering terjatuh dalam nopo? Lalai. Dan ini keadaan kebanyakan dari kita. Sering sekali nopo? Lalai. Dan ini selaras dengan yang disebutkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, "Ma min 'abdin mu'min illa walahu dzanbun ya'taduhul fainata ba'dal fainah." Tidaklah ada seorang hamba mukmin kecuali dia akan terjatuh dan melakukan dosa al-fainatu ba'dal fainah. Kadang dia lakukan, kadang tidak dia lakukan. Al-dhanbun huwa muqimun 'alaihi la yufariquh. Ataupun seorang mukmin yang melakukan dosa terus-menerus sampai ajal menjemput, dia masih di atas kebiasaan maksiat dosa itu, tetapi bukan kekufuran. Hatta yufariqad dunya. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Innal mu'mina khuliqa mufattanan tawwaban nasiyan idza dzukira dzakar. Sesungguhnya innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin khuliqa mufattanan, Allah ciptakan dalam keadaan terkena fitnah, ujian, terjatuh dalam dosa. Nasiyan, selalu lupa. Tetapi bedanya nama idza dzukira dzakar. Kalau diingatkan, dia ingat. Yang semacam ini. Yang kedua. Orang yang model kedua ini ghaflah yang sering terulang-ulang. Kata Asy-Syaikh, hadza, orang yang semacam ini, fahaula wa haula la budda min tadhkirihim, harus sering diingatkan, jangan dijauhi, jangan dicap, tetapi harus dirangkul, diingatkan. Al-qismu tsalits, yang ketiga, tingkatan ghaflah yang ketiga, al-ghaflatut tammah. Ghaflah yang sudah pada parah mentok. Puncak daripada ghaflah, wahiyal ghaflatul lati ya'ishuhal kuffar. Ini ghaflah lalai yang ada pada orang-orang kafir. Fa innahum fi ghaflatin tamatin 'anillahi wad daril akhirah. Mereka murni lalai melupakan Allah dan akhirat, hatta ka'annahum bahaim la yadruna limadha khuliqu. Sampai mereka seperti derajat hewan, dia nggak tahu dia diciptakan itu untuk apa. Taunya kita diciptakan hanya untuk senang, sehingga sering terucap urip ki ming-ping bisa, hidup hanya sekali, ayo sudah. Subhanallah. Sampai juga ada semboyan yang tentunya seorang muslim tidaklah berpegang dengan semboyan ini. Kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Surga ini pun baik jenengan. Kok enak men,
Nabi mengatakan inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal, barang dagangan Allah itu surga. Kok enak tenang, lancar, Masya Allah. Sehingga yang dipikir apa? Dunia, dan dunia. Tidak ingin bertemu dengan Allah. Di dalam surah Muhammad ayat ke-12 Allah berfirman, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am." Orang-orang kafir mereka berlezat-lezat, berpesta pora, enak-enakan, makan-makan kama ta'kulul an'am, layaknya hewan, binatang ternak yang melakukan hal itu. Wan naru maswal lahum, dan neraka sebagai tempat kembali untuk mereka. Wal iyadzu billah. Monggo yang bisa membaca bahasa Arab, risalah ini sangat bagus. Al-Ghaflah yang ditulis oleh beliau Syekh Shalih Al-Munajjid sangat bagus. Di dalam bagian kitab Mufsidat Al-Qulub, hal-hal yang dapat merusak hati, salah satunya ghaflah. Di situ dijelaskan Pak, sebab-sebabnya apa, akibatnya seperti apa, kiat untuk selamat dari ghaflah bagaimana. Kalau yang belum bisa bahasa Arab, ini sempat dirangkum oleh Ustadz Abdul. Bisa dicari di website resmi beliau, rumaisa.com, tentang ghaflah, lalai. Itu beliau angkat dalam khutbah Jumat. Dan itu ringkasan dari apa yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Silakan nanti dipelajari, karena fokus kitab ini adalah menuntun kita kepada poin-poinnya. Adapun setelah itu kita masih punya PR untuk mendalami praktek sesungguhnya, dalami apa itu ghaflah. Araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi. Kita belajar keburukan tidak untuk kita lakukan, tetapi untuk kita jauhi. Siapa yang nggak tahu keburukan di tengah-tengah kebaikan, dia akan terjatuh dalam keburukan tersebut. Silakan nanti bisa dilihat rangkuman yang ditulis oleh beliau dari apa yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Munajjid tentang ghaflah ini. Macam-macamnya apa, sebab-sebabnya apa. Semoga dengan hal itu paling tidak kita dimudahkan nanti untuk menjauhkan diri dari penyakit yang namanya apa? Ghaflah. Berarti sudah kita ambil, atau Bapak Ibu telah mengambil 2 di antara sebab degradasi keimanan, merosotnya keimanan. Yang pertama, al-jahlu. Alhamdulillah panjenengan sregep naos. Yang kedua yang kita bahas tadi apa? Al-ghaflatu. Ini PR kita. Ghaflah kita sudah taraf yang mana? Tadi ada 3. Masih ringankah? Ataupun lumayan rada abot? Waliyadzubillah, jangan sampai yang ketiga. Dan dengan rajinnya kita hadir di majelis ilmu semacam ini, semoga semua itu dapat mengimbangi amalan-amalan keburukan yang mungkin sering kita terjatuh di dalamnya. Dan juga pesan dari Syekh Shalih Al-Munajjid tadi disebutkan, fahaula la budda min tadhkirihim. Mereka perlu diingatkan terus. Kalau kita nggak ada yang mengingatkan, pengennya di rumah terus, nggak mau keluar untuk belajar, kapan kita mendapat peringatan? Lazimal baik wa qa'ada an
talabil ilmi sababud dolalah. Enak-enakan di rumah, nggak mau ngaji, itu sebab kesesatan. Dijauhkan dari hidayah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafarah lil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ada benarnya datangnya dari Allah, ada salahnya dari kami pribadi. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.